Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliana Harahap, Eskom Mkom. Saya adalah salah satu dosen tetap di kampus Akademi Informatika dan Komputer Medikom pada program studi Teknik Komputer. Sebagai dosen, saya harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang biasa disebut PDD UKTP bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah yang saya ampu adalah praktek bahasa pemrograman Pascal dengan bobot 3 SKS dan sebanyak 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah praktek bahasa pemrograman Pascal ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 di program studi Teknik Komputer. Adapun deskripsi mata kuliah praktek bahasa pemrograman Pascal adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam pemrograman menggunakan bahasa Pascal, sehingga mahasiswa mampu merancang, menulis, dan menguji program Pascal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Ada 3 metode pengajaran yang saya terapkan, yaitu metode ceramah, metode praktek, dan metode diskusi. Metode ceramah yaitu mengajarkan langsung materi kepada mahasiswa di dalam ruangan atau kelas. Yang kedua, metode praktek. Metode praktek adalah mahasiswa mempraktekkan secara langsung topik atau materi yang sudah dijelaskan di dalam laboratorium komputer Medikom. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini adalah apabila ada mahasiswa yang kurang memahami atau kurang mengerti tentang topik yang diberikan, maka diberikan kesempatan untuk berdiskusi membahas topik-topik tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Bahasa Pemrograman Pascal. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenal bahasa pemrograman Pascal. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal identifier atau pengenal pada pemrograman Pascal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal konsep unit, input dan output pada pemrograman Pascal. Yang keempat, mahasiswa mampu mengenal format tampilan pada pemrograman Pascal. Yang kelima, mahasiswa mampu mengenal struktur perulangan atau looping pada pemrograman Pascal. Yang keenam, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan perintah decision pada pemrograman Pascal. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengenal konsep fungsi string pada pemrograman Pascal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengenal konsep modul pada pemrograman Pascal. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengenal konsep modul lanjutan pada pemrograman Pascal. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan array pada pemrograman Pascal. Yang kesebelas, mahasiswa mampu mengenal rekursi pada pemrograman Pascal. Yang kedua belas, mahasiswa mampu mengenal tipe dataset pada pemrograman Pascal. Yang ke-13, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan record pada pemrograman Pascal. Yang ke-14, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan tipe data pointer pada pemrograman Pascal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan topik-topik pada mata kuliah praktek bahasa pemrograman Pascal. Pertemuan pertama, pengenalan Pascal. Pertemuan yang kedua, identifier atau pengenal. Pertemuan yang ketiga, unit, input, dan output. Pertemuan yang keempat, format tampilan. Pertemuan yang kelima, looping atau perulangan. Pertemuan yang keenam, decision atau pengambilan keputusan. Pertemuan yang ketujuh, fungsi string. Pertemuan yang ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan yang ke-9, modul. Pertemuan yang ke-10, modul lanjutan. Pertemuan yang ke-11, array. Pertemuan yang ke-12, rekursi.
Pertemuan yang ke-13 tipe dataset. Pertemuan yang ke-14 record. Pertemuan yang ke-15 tipe data pointer. Dan pertemuan yang ke-16 ujian akhir semester atau UAS. Adapun kriteria penilaian, yang pertama dari segi kehadiran, ini adalah kehadiran mahasiswa, itu bobotnya sebesar 10% dikali dengan jumlah pertemuan. Yang kedua, tugas atau kuis bobotnya sebesar 20%, di mana di setiap akhir pertemuan untuk masing-masing topik, mahasiswa akan diberikan kuis atau disebut dengan post test. Kriteria yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS, bobotnya sebesar 30%. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester atau UAS, bobotnya sebesar 40%. Dan pada saat mengajar mata kuliah praktek bahasa pemrograman Pascal, ya saya menggunakan media. Yang pertama ada PC yang ada di laboratorium komputer, yang kedua laptop, yang ketiga proyektor, yang keempat saya menggunakan slide PowerPoint, dan yang kelima ada catatan mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di dalam laboratorium komputer kampus Amit Medicom. Terima kasih. Selamat pagi semua adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat ya. Oke, jadi hari ini kita bertemu kembali di topik mata kuliah bahasa pemrograman Pascal gitu ya. Jadi kita hari ini masuk di pertemuan yang kelima. Di mana di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang yang namanya looping. Kita akan bahas nanti adalah perulangan. Tapi sebelum kita lihat lebih jauh tentang topik kita, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita supaya lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, ada baiknya kita baca nilai dulu. Kita baca 21 ciri-ciri orang terdidik atau terpelajar. Sama-sama kita menyebutkannya 1, 2, ya. Mau belajar terus-menerus dan bakal berkompetensi, memiliki ilmu pengetahuan yang baik, bakal berdisiplin, tahan mental menghadapi kesulitan dalam hidup, jujur dan dapat dipercaya, karakter yang baik dan integritas yang baik, memiliki pola pikir yang rasional dan ilmiah, bangga bertanggung jawab, terbiasa bekerja keras, memiliki kepedulian terhadap sesamanya, non konflik berkonsensus, lebih mengutamakan berdiskusi daripada berdebat, hormat pada aturan, menghormati hak-hak orang lain, berpenampilan baik dan menarik, mencintai kebersihan. Oke, itu untuk nilai kita. Jadi supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya minimal kita praktekkan begitu ya. Oke, kita masuk untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan yang kelima, maka topik yang akan kita bahas adalah tentang yang namanya looping. Adik-adik, ini sudah pertemuan yang kelima, ya berarti 2 pertemuan lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan yang namanya UTS atau ujian tengah semester. Untuk pertemuan yang kelima ini, di Pascal yang kelima, kita belajar tentang looping atau perulangan. Ya, jadi looping ini apakah? Sebelum kita lihat, ya tentu setelah nanti adik-adik belajar di pertemuan yang kelima, ya adik-adik akan memahami pengetahuan. Ya tentu ada yang kita belajar itu tentang yang namanya looping atau perulangan. Dan yang diharapkan di sini adalah adik-adik harus bisa nanti menjelaskan setelah kita belajar ini, harus memahami apa itu arti daripada looping, bagaimana dia perintah di dalam looping, dan yang terakhir adalah adik-adik harus bisa membuat yang namanya contoh kode program dengan yang namanya looping. Bisa?
Oke, langsung saja kita lihat. Adapun subtopik yang akan kita bahas, yang pertama kita akan melihat tentang pengertian daripada looping. Maka kita lihat apakah itu looping, gitu ya. Maka looping ini kalau kita lihat di sini adalah sebuah proses. Jadi looping itu adalah sebuah proses yang kita lakukan secara berulang-ulang, atau kita lakukan dia secara terus-menerus selama kondisi terpenuhi. Ada kata kondisi, berarti ada di sini namanya ada dia batas akhir perulangan. Apa sih fungsi daripada looping ini kalau kita buat di bahasa pemrograman? Maka yang pertama fungsinya adalah untuk mempersingkat pengetikan baris program. Kalau sudah sedikit baris program yang kita ketik, ya tentu deh memori yang kita gunakan lebih sedikit. Dan waktu pengerjaan atau pengetikan program ya tentu deh lebih singkat. Jadi ada 3 fungsinya. Yang pertama mempersingkat pengetikan baris program, yang kedua adalah menghemat memori, dan yang ketiga adalah menghemat waktu. Inilah kira-kira fungsi looping kalau kita gunakan di dalam yang namanya bahasa pemrograman Pascal. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kita lihat. Yang kedua adalah kita masuk ke dalam yang namanya perintah. Apa perintah yang kita gunakan atau statement di dalam yang namanya perulangan? Maka yang pertama ada di sini kita gunakan itu adalah menggunakan perintah for. Menggunakan perintah for. Untuk yang namanya for, ada nanti di sini deh perulangannya, ada dia secara menaik. Yang kedua ada secara menurun. Oke. Untuk bentuk umumnya sudah ada kita lihat di sini, ada dia for variable titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Jadi ada di sini kata to. Ada kata to. Berarti kalau to dia kita gunakan untuk menaik. Sedangkan yang kedua adalah ada kata down to. Jadi down to di sini, down to ini kita gunakan untuk perulangan menurun. Jadi perulangan menaik contohnya apakah? Dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Sedangkan dia perulangan menurun itu dari yang besar ke yang kecil. Jadi menaik dari bawah ke atas, sedangkan menurun dari atas ke bawah. Ini kira-kira dua kita lihat. Bentuk umumnya ada dia perulangan untuk menaik secara ascending. Yang kedua adalah perulangan secara menurun atau kita sebutnya secara descending. Langsung kita lihat ke contoh penggunaan yang namanya program. Oke, adik-adik pastikan dulu untuk aplikasi kita sudah diaktifkan. Kita aktifkanlah yang namanya Pascalnya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama, ada di sini kita buat soalnya. Buat kode program untuk menampilkan data berikut. Yang pertama adalah kita akan mencetak deret bilangan 1 sampai 10. Berarti pertanyaan saya, itu menaik atau menurun? Menaik. Berarti kita gunakan ini dia. Oke. Baru yang kedua adalah 100 sampai dengan 10. Berarti itu adalah menurun. Bagaimana kode programnya, Kak? Sama-sama lah kita perhatikan dan nanti kita akan praktekkan apakah kode programnya benar atau tidak. Aman. Oke, kita lihat mulai dari paling atas kode programnya. Oke. Paling atas kita buat uses CRT, baru kita masuk ke bagian var. Kita gunakan variabelnya. Ada kita gunakan variabel misalnya di sini adalah A titik 2 kita tentukan tipe datanya adalah byte. Baru kita mulai, berarti kita bikin. Kita bersihkan adalah CLR. Aman sampai di sini? Aman. Oke.
Kita buat dia ke perulangannya, berarti for variabelnya adalah A. Berarti di sini deh for A titik 2 sama dengan berapa nilai awal? 1. Berarti di sini adalah 1, 10 baru 2. Apa yang mau kita cetak? Maka kita buatlah di sini right line, yaitu variabel si A. Oke, tutup kurung titik koma. Kita tahan tampilan adalah read. Akhiri program titik. Oke, silakan diketik, kita praktekkan dulu. Baru kita lihat, nanti kita jalankan apakah dia programnya benar atau tidak, gitu ya. Silakan diketik 2 menit. Oke, kalau sudah selesai silakan dijalankan. Bagi yang sudah selesai deh, ada hasilnya? Ada. Oke, Kak, hasilnya ke bawah. Saya mau hasilnya ke kanan. Apa yang kita ubah? Oke, coba dulu yang right ini ganti jadi right line. Yang ini ya. Silakan kita ganti yang right. Buka kurung A, koma, petik tunggal kita gunakan spasi. Nah, seperti ini. Baru supaya ada warnanya, boleh nanti di sini ditambah ya, setelah CLR, SCR, kita buat di situ dia text color. Misalnya warna merah. Tutup kurung titik koma. Oke, kalau ada masalah, kalau belum berhasil, boleh dipanggil kakak. Bisa. Oke. Contoh yang pertama sudah kita buat. Siapa yang bisa mengerjakan contoh yang kedua? Oke. Ya, kita ladies first. Oke, Firda silakan ke depan. Ayo Firda, karena di sini ya. Boleh ditambahin lembar kerjanya dari menu file, pilih new. Oke, terima kasih Firda. Coba kita praktekkan. Ada yang sudah siap? Ada? Benar programnya? Ya, kalau kita lihat
kelas di CRT baru var digunakan variabelnya adalah a titik 2 byte, baru begin kita bersihkan CLR SCR for a titik 2 sama dengan 100 down to 10. Digunakan di sini kata down to. Kenapa? Karena perulangannya menurun. Kita cetak write a, baru tahan tampilan readkey, baru akhir program adalah end. Jadi program yang dibuat teman kita si Firja ini adalah sudah benar. Oke, tepuk tangan buat si Firja. Itu untuk perintah yang pertama. Kita lihat perintah yang kedua, itu kita gunakan yang namanya perintah. Perintah yang kedua ini adalah kita gunakan dengan while. Bentuk umumnya ya var titik 2 sama dengan var nilai awal berapa. Oke? Baru kita lihat lagi ada di sini while var operator nilai akhir do. Kita mulai bikin, baru kita masuk ke statementnya. Di sini ada dia var titik 2 sama dengan var plus minus n, baru n titik koma. Jadi ada di sini kita gunakan namanya operator. Operator bisa nanti dia lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Ya tentu harus tahu kita operator apa yang kita gunakan nanti di setelah si variabel dan dibandingkan dengan nilai akhirnya. Oke, kita lihat contoh ini juga satu-satu nanti ke depan. Kita lihat contoh. Misalnya ini 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Kalau kita lihat contoh yang ini deh, ini sudah jauh berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau tadi kita lihat yang pertama, itu dia stepnya atau lompatannya adalah kalau dia tidak 1 minus 1, menurun dan menaik. Kalau yang ini kita lihat step berapa ini? 2. Ya, cara melihatnya, ya ini kita lihat akhir dikurang pertama. Oke, 3 dikurang 1, 5 dikurang 3, 7 kurang 5 sampai dengan 21 kurang 19. Oke, contoh kode programnya ada di layar. Coba kita ketik sebentar. Coba kita ketik, kita klik dari menu file. Nah, ini bisa dilihat saya. Maka nanti di sini ada dia di sini kita buat stepnya. Yang ini a titik 2 sama dengan a ditambah 2. Oke, silakan kita ketik secara bersama-sama. Oke, sudah siap dek? Sudah? Sudah, oke, kita lihat contoh satu lagi. Ini contoh yang terakhir sebelum kita post test, ya. Siapa yang bisa
buat kode programnya, nanti kita buat bebas bos. Oke, kita lihat siapa yang bisa. Ini bermain cepat ya. Ini soalnya saya mau nanti hasilnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Contohnya dengan menggunakan perintah while. Ayo, ada yang bisa? Sondang? Oke, sondang. Nah, mau di mana deh? Mau di situ? Nah, di sini pun boleh. Oke, yang lain boleh dicoba ya. Manakah punya kawan yang benar? Udah? Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, siapa yang sudah mencoba? Oke, punya kan jalan? Jalan, Kak. Oke, jadi yang sudah jalan ini saya tanya dulu ya. Kira-kira yang diketikkan si Sondang benar atau salah? Yang dibuat si Sondang ini benar atau salah kodenya? Oke, kita use CRT file, variabelnya adalah A. Kita mulai CRT, nilai awalnya adalah 5. Kita uji while A. Pada saat A-nya bernilai 5, kita bandingkan dengan 35. 5 dengan 35 lebih besar atau lebih kecil? Maka ini lebih kecil. Supaya ikut 35-nya, kita gunakan sama. Baru deh bikin, kita cetaklah si A. Kita lihat contohnya ini tambah-tambah 5. Maka di sini A sama dengan A ditambah 5. Kita akhiri tahan tampilan, baru akhiri program titik. Oke, yang dibuat si Sondang adalah tepuk tangan buat si Sondang. Oke, udah ada kita buat 2 contoh dan 2 perintah yang kita gunakan, maka selesailah topik kita hari ini. Jadi nanti adik-adik ulangi lagi supaya nanti bisa lebih memahami tentang yang namanya topik perulangan. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.